Om Swastiastu, para pemirsa yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini, di siang hari di bawah pondok, di tengah sawah, saya lagi istirahat kerja. Tadi kerja semprot-semprot pematang, biar rumput di pematang jadi bersih. Nah, sambil istirahat di bawah pondok di siang hari ini, saya ingin berbagi tentang makna dari simbol tapak daro atau simbol jejak kaki burung dara yang berbentuk tanda tambah. Adapun sarana untuk menuliskan dari simbol tapak daro itu umumnya menggunakan kapur putih atau dalam istilah Bali disebut dengan pamor. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, tapak daro yang berbentuk tanda tambah tersebut merupakan salah satu sarana pelengkap upacara keagamaan. Pada saat upacara melaspas rumah atau meresmikan sebuah rumah supaya rumah itu layak dihuni, nah itu lambang tapak daro sering digunakan. Dan juga pada upacara-upacara lain mungkin saja tapak daro itu selalu diikut sertakan. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kita ketahui setiap 6 bulan sekali di saat hari Kalipaksa, yaitu sehari sebelum tumpek wayang, nah kita akan melihat di rumah-rumah penduduk masyarakat Hindu Bali, kebanyakan di sana akan berhiaskan tapak daro yang berbentuk tanda tambah dibuat dari kapur putih yang dituliskan di pada daun pandan berduri. Nah itu tapak daro pada daun pandan berduri itu digantungkan di depan pintu rumah atau samping pintu rumah, di depan di samping pintu pagar masuk juga. Nah ini tapak daro yang dipasang pada saat Kalipaksa, ya konon katanya menurut para orang tua kita itu berguna untuk menangkal adanya pengaruh hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena mengingat pada saat hari Kalipaksa itu dikatakan hari yang keramat, terutama di sore harinya menjelang waktu sandikala namanya ya. Nah di sana katanya banyak ada budok lalo, ada setan, jin dan lain sebagainya berseliweran hendak mengganggu kita sebagai penghuni rumah. Nah supaya kita selamat digunakanlah itu tapak daro yang dituliskan pada daun pandan untuk menangkal sejenis wong-wong samar tersebut. Nah para pemirsa sekalian, dalam kehidupan di masyarakat kadang-kadang tapak daro itu juga digunakan untuk menuliskan organ tubuh yang lagi sakit. Dikasih dah tulisan tapak daro, orang tua bilang tapak darain kan, kayak begitu ya. Nah itu menurut keyakinan para orang tua. Apakah mungkin dengan dituliskan tapak daro penyakitnya bisa hilang atau tidak, itu kembali lagi ke masalah keyakinan. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kita masih ingat ya sewaktu bom Bali pertama di Legian Kutu meledak, esok harinya bermunculan tanda tapak daro di setiap rumah penduduk yang dekat dengan lokasi bom meledak. Nah itu tapak daro ada pesan mungkin ya dari yang gaib ya, karena tidak ada menuliskan itu. Gaib sifatnya datang tiba-tiba atau muncul tiba-tiba, itu mungkin alam memiliki pesan tersendiri tentang kenapa harus ada tapak daro muncul secara tiba-tiba. Nah para pemirsa yang saya kasihi, sehubungan dengan tapak daro tersebut sekiranya maknanya perlu kita ketahui bersama, sehingga misteri kemunculan dari tapak daro bisa kita ketahui. Dan juga kalau kita ketahui makna dari tapak daro, tentu kita akan bisa merasakan manfaatnya yang lebih efektif lah, kayak begitu menurut pemikiran saya. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, sehubungan dengan pandangan para tokoh terdahulu tentang tapak daro, nah para orang tua atau tokoh-tokoh terdahulu mengatakan sih tapak daro yang berbentuk tanda tambah itu sebagai lambang dari keharmonisan ya. Nah gitu tapak daro
dianggap sebagai lambang keharmonisan itu dihubungkan dengan ajaran Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana artinya ya 3 hal yang menyebabkan kehidupan kita di dunia harmonis ya. Nah, itu garis tegak lurus dari tanda tambah yang disebut dengan tapak daro dalam istilah Balinya itu, yang tegak lurus itu menunjukkan hubungan vertikal kepada Tuhan, yang ke bawah itu menunjukkan hubungan kepada alam, yang horizontal itu menunjukkan hubungan dengan sesama kita sebagai manusia. Nah, hubungan ketiga tersebut yang ditunjukkan oleh garis tanda tambah dari tapak daro tersebut, itulah yang menyebabkan kehidupan kita harmonis. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya punya pemahaman lain sedikit, istilahnya ada modifikasi sedikit, tetapi kalau maknanya tidak jauh beda dengan pandangan para orang tua terdahulu. Nah, seperti saya katakan, saya punya channel namanya Bali Land ya. Cerita saya land sedikit ada lainnya kayak begitu. Jadi tidak mentok melulu menjiplak dengan pandangan para orang tua yang terdahulu. Nah, menurut hemat saya, tapak daro yang berbentuk tanda tambah itu saya hubungkan dengan pendidikan modern ya. Tapak daro yang berbentuk tanda tambah, di mana kata tanda tambah itu dijadikan sebagai lambang hal-hal positif ya. Contohnya dalam pendidikan kelistrikan itu, tanda tambah dijadikan simbol dari arus listrik yang bermuatan positif. Sementara yang negatifnya adalah tanda kurang. Kalau dalam pelajaran kimia juga demikian. Muatan atom yang positif dilambangkan dengan tanda tambah, dan nama muatan atom yang positif itu disebut dengan proton. Sementara muatan negatifnya dilambangkan oleh tanda kurang dengan sebutannya elektron. Jadi para pemirsa, tapak daro atau tanda tambah itu saya hubungkan dengan pendidikan modern itu, akhirnya di pikiran saya menghasilkan sebuah pesan ya. Tapak daro itu memiliki pesan, yaitu ini perlu diingat ya. Tanda tambah itu menunjukkan tambahkan hal-hal positif. Dalam hal ini tambahkan muatan positif di pikiran kita supaya kita bisa berpikir positif. Nah, setelah berpikir positif atau positive thinking dimanapun kita berada, baik di rumah, kalau kita berusaha mengembangkan menambah muatan positif supaya kita punya pemikiran yang positif, niscaya kehidupan kita akan harmonis di rumah tangga, di masyarakat, dimanapun kita berada. Kalau kita selalu berusaha mengembangkan pemikiran yang positif, niscaya kehidupan kita akan harmonis. Sementara kalau kita punya pikiran terlalu negatif, karena di pikiran penuh dengan muatan negatif, mana mungkin kita bisa harmonis dengan sesama, seperti gedeg, emosi, jengkel, pokoknya dengki melihat teman-teman, itu sudah menunjukkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif. Nah, kehidupan yang demikian tidak memungkinkan kita bisa jadi harmonis. Karena itu, supaya kita bisa harmonis, kita harus menambahkan muatan positif di pikiran supaya kita bisa berpikir positif. Jadi dalam hal ini, tapak daro yang berbentuk tanda tambah itu mengingatkan kepada kita, tambahkan hal-hal positif atau muatan positif dalam pikiran supaya kehidupan harmonis dan alam ini juga akan harmonis. Karena apa? Selain pikiran kita jadi bermuatan positif, mampu berpikir positif, kalau kita tambahkan muatan positif, nah dari pikiran kita yang positif ini memancarkan vibrasi yang positif ke alam semesta. Nah, karena ada vibrasi yang positif ke alam semesta, alam ini akan bermuatan positif. Ketika alam ini bermuatan positif, niscaya alam ini akan harmonis. Cuaca di siang hari mungkin dengan suhu yang menyegarkan, curah hujan turun dengan teratur, sesuai dengan musimnya, angin berhembus memberikan kesegaran. Itu sebagai pertanda alam itu harmonis karena adanya muatan positif yang memancar dari pikiran-pikiran para penghuni bumi ini yang positif. Nah, ini dihubungkan dengan kejadian
yang bom meledak dengan munculnya secara gabi itu tampak daru, itu mungkin alam memberikan pesan kepada kita supaya kita mengembangkan pemikiran-pemikiran yang positif, supaya alam ini bermuatan positif. Mungkin dulu di sekitar sana alam itu dipenuhi dengan muatan-muatan negatif, sehingga begitulah jadinya banyak bencana diizinkan bencana meledak di sana karena pikiran manusia kebanyakan negatif. Tandanya kurang kurang vertikal. Jadi kurang menghubungkan pikiran kepada Tuhan. Jadi ke Tuhannya yang kurang. Akhirnya negatif kan tanda kurang hanya horizontal, datar. Dikurang ke atasnya. Jadi kalau kita kurang mengarahkan pikiran kepada Tuhan, niscaya muatan negatif itu akan memenuhi diri kita sehingga alam ini ikut mendapat pancaran hal-hal negatif dari pikiran kita sehingga alam jadi bermuatan negatif. Kalau sudah muatan negatifnya luar biasa banyak, ya di sanalah terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu supaya alam ini harmonis, kita harus menambahkan muatan positif di dalam pikiran supaya alam ini harmonis. Selanjutnya perihal cara untuk menambahkan muatan positif, yaitulah kita harus menghubungkan pikiran kepada Tuhan secara vertikal. Ingat Tuhan ya. Dengan cara apa? Ini burung dara memiliki pesan, dara itu memiliki pesan kesadaran. Jadi kita menambahkan muatan positif dalam pikiran kita dilandasi dengan kesadaran ya. Jadi kita ingat Tuhan sebagai cara untuk menambah muatan positif itu dilandasi kesadaran supaya pikiran kita jadi bermuatan positif ya, yang memungkinkan alam ini ikut bermuatan positif. Selanjutnya kalau pikiran kita dipenuhi dengan muatan positif, maka saya temukan petunjuk atau syair dari tapak dara itu mungkin kayak begini. Tapak dara itu tampak kesadaran kita. Jadi kalau pikiran kita penuh dengan muatan positif, energi positif, maka akan tampaklah kesadaran kita. Selanjutnya kalau diartikan ke bahasa Indonesia, yaitu tapak dara itu jejak kaki burung dara yang berbentuk tanda tambah. Itu mungkin kita diingatkan supaya kita meninggalkan jejak yang positif, jejak kebaikan, seperti pepatah gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, kan kayak begitu. Kalau manusia mati hendaknya ya harus meninggalkan jejak-jejak yang positif atau jejak-jejak kebaikan. Nah, itu pemahaman saya. Dan sekarang saya akan informasikan tentang cara yang tepat untuk menambah muatan positif, yaitu ingat Tuhan. Dalam hal ini ingat Tuhan itu pakai aturan ya, ada ilmunya supaya muatan positif kita cepat bertambah. Dan adapun cara ingat Tuhan berdasarkan ilmunya itu ditunjukkan oleh nama burung dalam bahasa Bali yang disebut dengan kedis. Nah, kedis punya kebiasaan, atau burung ini punya kebiasaan berkicau. Nah, berkicau ini dalam bahasa Bali disebut dengan nguci. Nah, ini kata kedis dan kata nguci ini merupakan pesan singkat secara alami dari ajaran agama. Karena merupakan pesan singkat dari ajaran agama, sekiranya ajaran agama atau pesan agama itu akan diketahui dengan jelas dari kata kedis itu jika dipanjangkan. Nah, kata kedis ini saya panjangkan menjadi kedisiplinan sembahyang. Jadi kita menerapkan kedisiplinan sembahyang disertai dengan nguci. Nah, nguci ini yang terpenting. Nguci itu ngulang-ngulang nama suci Tuhan atau ngulang-ngulang mantra suci. Nah, ini dengan mengulang-ulang mantra suci inilah muatan positif kita akan bertambah. Kenapa? Setiap nama Tuhan atau mantra suci itu mengandung muatan positif atau energi positif ya. Kalau dalam istilah Weda bukan energi positif, tentu ada energi positifnya ini. Nama suci Tuhan itu mengandung muatan satwam ya, mengandung satwa guna. Nah, ini
dengan diucapkan berulang-ulang sebanyak-banyak mungkin itu sebagai cara untuk menambah muatan positif di dalam pikiran kita. Tentu karena dipakainya lambang burung dara, tentu dilandasi dara, yaitu kesadaran kita ya. Jadi kita tidak diperintah oleh orang lain, dan saya tidak diperintah oleh orang lain untuk menjalankan ini, karena saya paham mengerti manfaatnya itu untuk menambah muatan positif di dalam pikiran. Setiap saya punya pikiran saya hubungkan dengan urusan duniawi, dengan sesama, itu hal-hal negatif, muatan negatif itu cenderung akan bertambah di pikiran. Nah, ini untuk mengurangi dan menetralisir muatan negatif yang memungkinkan pikiran bisa negatif, dengan sadar terus menambahkan muatan positif dalam pikiran dengan cara nguci, itu mengulang-ulang nama suci Tuhan. Nah, selain untuk menambahkan muatan positif di dalam pikiran, nah, kata burung itu memiliki pesan ya. Burung itu buru keberuntungan. Jadi dalam hal ini mengulang-ulang nama suci Tuhan, kedisiplinan sembahyang itu sebagai sebuah upaya untuk memburu keberuntungan ya dalam hidup. Nah, adapun berkicau sendiri merupakan pesan singkat juga dari ajaran agama. Nah, jika dipanjangkan pesannya akan diketahui dengan jelas dari kata berkicau, yaitu bersikir caranya agar untung. Nah, bersikir itu sama dengan berjapa sebagai cara agar hidup kita jadi beruntung. Keberuntungannya macam apa kita peroleh? Kalau pikiran kita penuh dengan muatan positif. Nah, ini ditunjukkan oleh tanda tambah disebut dengan plus. Dalam hal ini kita akan memiliki nilai tambah atau nilai plus di dalam pikiran ya. Dalam hal ini kalau pikiran kita dipenuhi dengan muatan positif atau guna satwam, akan memungkinkan hidup kita itu sesuai dengan bunyi sloka ya. Sloka atau ayat dari Bhagavad Gita yang ayatnya saya lupa karena saya di sawah kan tidak bawa kitab ini. Ayat berapa, ada sloka berapa, saya lupa, tapi saya ingat kalimat-kalimat pada sloka tersebut kurang lebih kayak begini. Dari sini sifat satwam karena kesuciannya memancar, tidak mengenal penderitaan, dipenuhi sukacita, dan dibelenggu ilmu pengetahuan. Wahai Anaga, kalau tidak salah demikian bunyi dari sloka dari kitab suci Bhagavad Gita. Nah, berdasarkan sloka ini, hal yang saya dapatkan dari pikiran yang penuh dengan guna satwam adalah dari sini, maksudnya dari sifat satwam itu memancar ya. Memancar sinar suci Tuhan karena kesucian pikiran atau muatan positif pikiran yang lumayan banyak ya. Itu memancar sinar itu membuat kita tidak mengenal penderitaan. Nah, ini saya lakukan secara sadar karena mengingat usia sudah di atas 40 tahun, 50 tahun, sekarang saya sudah usia 52 tahun. Itu hidup seusia saya ini sudah rentan dengan penderitaan, yaitu sakit-sakitan. Nah, ini supaya penyakitnya berkurang, rasa sakitnya berkurang di dalam diri, itu sangat pentingnya untuk menambahkan muatan positif sehingga saya bisa merasakan sukacita dalam hidup, dan keberuntungan yang lain akan memungkinkan hidup kita dibelenggu dengan ilmu pengetahuan kalau pikiran kita penuh dengan guna satwam atau muatan positif atau energi suci. Nah, ini dibelenggu dengan pengetahuan itu gambaran dari pikiran yang penuh dengan guna satwam itu tidak jauh beda dengan sebuah magnet ya. Kalau magnet kan sifatnya memiliki daya tarik, besi-besi itu semua ditarik dengan sendirinya. Nah, sekiranya demikian pula kalau pikiran kita dipenuhi dengan guna satwam, akan memungkinkan pengetahuan itu datang dengan sendirinya. Terpikat dia, tersedot dia. Nah, saya merasakan demikian. Setiap saya membaca sesuatu, seolah ada pengetahuan baru yang muncul berdatangan itu. Ibarat pikiran yang penuh dengan guna satwam itu bagaikan magnet menarik besi. Nah, itu saya rasakan. Nah, para pemirsa sekalian yang saya kasihi, kalau kita mengetahui pamor ya, kapur ya. Nah, itu kapur dalam bahasa Bali kan disebut dengan pamor. Pamor dalam bahasa Indonesia artinya pengaruh.
Dalam hal ini dapat saya jelaskan, kalau pikiran kita dipenuhi dengan guna sattva atau muatan positif, itu akan memungkinkan pikiran kita punya pamor, punya pengaruh. Seperti kapur pertanian dolomit ditaburkan di tanah ya, kan mempengaruhi tanah, itu keasaman tanah jadi hilang, sehingga pH tanah jadi meningkat. Sekiranya demikian pula pikiran-pikiran yang positif itu memiliki pengaruh menetralisir ya segala sesuatu yang bersifat-sifat negatif. Ada kekuatan buruk kalau penderitaan dalam diri, pokoknya dinetralisir. Seperti itulah keyakinan orang tua di saat memasang tapak daro di kali pakso itu berguna untuk menangkal ya hal-hal negatif. Nah gitulah, kalau pikiran kita dipenuhi dengan muatan positif guna sattva menurut Triguna, niscaya hal-hal yang buruk itu akan menjauh dia atau bila pun dekat tidak begitu bereaksi, netral dia. Nah itu saya punya pemahaman. Jadi para pemirsa sekalian yang saya kasihi, bila umat sedharma berkeinginan ya untuk menambahkan muatan positif, silakan muji, ngulang-ngulang nama suci Tuhan. Tentu diawali dengan melakukan sembahyang dulu, memuja Tuhan, lalu muji sebanyak-banyaknya. Semakin banyak mantra suci kita ucapkan, muatan positif kita semakin bertumpuk dalam pikiran. Ibarat arus listrik yang bermuatan positif terhubung ke lampu pijar, kan lampunya menyala. Begitu juga kalau pikiran kita dipakai ingat Tuhan, nama Tuhan kita perbanyak. Jika muatan positif dalam pikiran sudah banyak, di saat itulah ada pencerahan ya, ada sinar yang menerangi pikiran bagaikan nyala dari balon lampu pijar. Nah adanya sinar itu yang memungkinkan kita punya pemikiran jadi lebih luas, jadi berpengetahuan karena terangnya memancar dari dalam diri kita, yang mana karena pikiran kita dipenuhi dengan muatan positif. Kalau mau ditambahkan, kalau saya dulu gelap, nggak tahu apa-apa saya, tapi dengan tekun mengulang-ulang mantra suci, menambahkan muatan positif atau guna sattva, akhirnya ada seberkas cahaya terang dalam pikiran, membuat saya punya pemikiran kayak demikian, bisa berbagi, bisa bercerita, ada nilai tambah, ada nilai plus dalam pikiran, walaupun kehidupan saya jadi wong tani. Para pemirsa sekalian yang saya kasih, ada lagi satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita selalu berusaha menambahkan muatan positif dalam pikiran, niscaya kita bisa hidup harmonis, bisa rukun dengan sesama, bagaikan burung dara yang akur ya, akur dengan teman-teman, tidak bertarung dia. Nah demikian juga kalau di sebuah rumah, supaya layak dihuni ya, supaya rumah itu harmonis penuh dengan muatan positif, alangkah baiknya kita beramai-ramai menerapkan kedisiplinan sembahyang disertai dengan nguci, ngulang-ulang nama suci Tuhan, mengundang teman, ajak teman, sehingga muatan positifnya jadi lebih cepat banyak. Karena kalau banyak orang kita atau beramai-ramai kita mengucapkan mantra suci berulang-ulang, tentu hasil dari mantra yang kita ucapkan jadi banyak, sehingga muatan positif di rumah jadi cepat sekali bertambah. Nah dengan cara seperti itu, kita sebagai penghuni rumahnya nanti bisa harmonis karena dipenuhi dengan muatan-muatan positif. Demikian juga kalau sebuah tempat dipandang keramat, angker dan lain sebagainya, undang aja teman, diajak nguci, ngulang-ulang nama suci Tuhan, bisa dinyanyikan. Kan zaman sekarang itu penyebutan nama Tuhan yang secara ortodok kan disebut dengan japa, sekarang dimodifikasi dengan cara digubah menjadi nyanyian, itu nama-nama Tuhan, dewa-dewi itu, lalu dinyanyikan beramai-ramai sambil tepuk tangan, sambil bernyanyi, sambil riang gembira lah gitu. Dengan suasana riang gembira, muatan positif jadi bertambah di tempat yang kita huni, yang memungkinkan nanti tempat yang kita huni itu memberikan rasa keharmonisan dan kenyamanan, sehingga kita merasa tenanglah menghuni rumah kita. Nah sekiranya demikianlah saya punya pandangan sehubungan dengan makna dari tapak daro menurut pemikiran saya. Nah ini pemikiran saya bisa jangan dipandang sebagai suatu kebenaran yang mutlak, tapi ini sebuah analisa, sebuah
pemikiran. Siapa tahu ini ada benarnya, kalau ada baiknya silahkan pakai, kalau tidak baik atau tidak berkenan jangan dipakai. Pemirsa sekalian, mungkin demikian dulu saya bercerita tentang tapak daro. Nanti saya akan bercerita juga tentang masalah makna rokok, kok pakai rokok ya, dan ada hal-hal yang lain. Silakan tonton video saya. Saya akan berbagi sambil kerja di sawah, luangkan waktu, bikin konten supaya adalah ditonton oleh teman-teman, di mana cerita saya bisa dipakai suatu hal yang baru untuk menambah-nambah pengetahuan lah, supaya tidak monoton dengan pengetahuan lama aja, biar ada suatu hal-hal yang baru di dalam diri. Siapa tahu sesuatu yang baru ini bisa berguna atau bisa dipahami lah. Nah, sekiranya demikianlah dulu saya punya cerita. Di lain waktu saya akan bagikan cerita-cerita yang lain. Dalam kesempatan ini, untuk mengakhiri cerita ini, saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.